Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdi wa rasulih. Wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Sahabat Ma'ani Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pada kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian yang sempat tertunda, yaitu kajian kitab Mutammimatul Ajurrumiyah. Dan pada video ini kita akan membahas tentang maf'ul ma'ah. Jadi teman-teman yang punya kitabnya silahkan sambil dilihat kitabnya, kitab Mutammimahnya atau kitab Al-Kawakibut Durriyahnya silahkan dipegang. Untuk menyingkat waktu langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babul maf'uli ma'ahu wa huwa lismul mansubul ladzi yuzkar ba'da wawin bima'na ma'a. Libayani man fu'ila ma'ahul fi'lu masbuqan bi jumlatin fiha fi'lun au ismun fihi ma'nal fi'li wa hurufuhu. Nahu ja'al amir wal jaisha wastawal ma wal khashbata wa nasairun wan nila. Wa qad yajibu nasbu 'ala al-maf'uliyati nahul mithalaini al-akhiraini wa nahu la tanha 'anil qabih wa ityanahu wa mata zaidun wa tula syamsi. Jadi maf'ul mah ini kalau hanya sekedar dibaca saja mungkin ini akan mendapatkan kebingungan terutama di dalam definisi. Tapi coba kita urai sedikit demi sedikit perlahan-lahan, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk maf'ul mah ini kita awali dari definisi dulu. Nah, ini definisinya nih. Panjang sekali definisinya. Dan yang saya tulis di sini ini sama dengan yang ada di sini ya. Cuma saya pindahkan saja ke sini biar lebih jelas. Apa itu maf'ul mah? Di sini dikatakan nalismul mansubu alladzi yuzkar ba'da wawin bima'na ma'a li bayani man fu'ila mahul fi'lu masbuqan bi jumlatin fiha fi'lun au ismun fihi ma'nal fi'li wa hurufuhu. Kita urai satu-satu. Pertama, nah ini contohnya dulu ya, saya tampilkan. Lalu kita urai satu-satu. Ini yang pertama nih, saya berikan warna merah. Jadi maf'ul mah ini alismul mansubu, dia adalah isim yang ternasobkan. Isim ya, kalimat isim. Berarti bukan kalimat fi'il, apalagi huruf. Ini kalimat isim yang ternasobkan atau yang dibaca nasob. Al-mansub berarti bukan al-marfu' dan juga bukan al-majrur. Mana nih isim yang mansub di dalam contoh-contoh ini? Nah, isim yang mansub ya dalam contoh ini adalah al-jaisha, ini mansub nih. Kemudian al-khashbata ini mansub, kemudian satu lagi nih an-nila. Dua saja dulu ini. Nah, ini adalah al-ismul mansubu, isim nih. Isim yang ternasobkan atau yang dibaca nasab. Alladzi yuzkar, yang dia isim ini disebutkan ba'da wawin setelah waw. Nah, ini waw nih. Tapi bukan waw atof. Waw ini adalah bima'na ma'a. Ya. Berarti bersama artinya. Ini satu nih kita tuh nih ya. Al-ismul mansubul ladzi yuzkar ba'da wawin bima'na ma'a. Jelas sampai sini ya. Ini isim mansubnya ini. Untuk apa isim mansub ini ditulis di sini ya, ditulis ditempatkan setelah homa? Ini fungsinya untuk apa? Ini libayani man, untuk menjelaskan seseorang ya. Jadi isim ini untuk menjelaskan seseorang. Mana seseorangnya? Ini man ya. Yang kedua nih, mana seseorang yang diberikan penjelasan oleh al-jaisha dan khashbata ini? Man ini bisa berakal, ini umumnya, dan juga bisa untuk yang tidak berakal. Nah, mannya di sini dalam contoh ini adalah al-amiru dan al-ma'u. Jadi al-jaisha dan al-khashbata ini si mansub untuk menjelaskan seseorang. Fu'ila mahul fi'lu ya, yang mana pekerjaan dilakukan bersama dia atau yang membersamai pekerjaan dia. Ribet memang di sini ya. Jadi untuk menjelaskan seseorang yang aktivitas dilakukan bersamanya.
Nah, itu gampangnya lah begitu ya. Jadi untuk membersamai perbuatan yang dilakukan oleh si man ini. Lalu masbukon bijumlatin, ya, didahului oleh jumlah. Fiha fi'lun, di mana di dalam jumlah ini ada fi'il, ini jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah mana di sini? Nah, ini ja'al amiru, ini jumlah fi'liyah kan? Ja'al amiru. Nah, kalau di sini istawal ma'u. Ini jumlah fi'liyah. Nah, ada fi'il di sini. Ini jumlah namanya. Jadi didahului oleh jumlah, ya, di mana dalam jumlah ini ada fi'il, au ismun, ya, au ismun fihi ma'nal fi'li, atau isim, ya. Berarti yang mendahului waw dan isim mansub ini isim. Nah, ini contohnya misalnya ana sairun, isim kan, tidak ada di sini fi'il. Tapi isim ini fihi ma'nal fi'li, di dalamnya ada makna fi'il, ya. Karena sairun ini isim fa'il kan. Nah, isim fa'il ini dia sama saja sebetulnya dengan fi'il, ya. Sairun, orang yang berjalan, ana sairun, ana asiru. Nah, jadi isim ini memiliki makna fi'il wa hurufuhu, ya, maksudnya apa hurufu ini? Ya, au ismun fihi ma'nal fi'li wa fihi hurufuhu, begitu. Dan di dalam isim ini ada huruf-hurufnya. Huruf apa? Huruf-huruf fi'il. Nah, ini jadi asiru, ada sin, ya, ro, dan hamzah, huruf fi'il mudhari'nya, ya. Jadi hurufu di sini maksudnya huruf fi'il. Jadi isim yang ada makna fi'il dan huruf fi'il. Nah, begitu. Itu maksudnya ya. Paham nggak sampai situ? Paham ya? Nah, inilah yang dimaksud dengan maf'ul ma'ah. Al-khoshbata, al-jaisha, an-nila, anas sairun, wan nila. Nah, kalau masih bingung, jangan tutup dulu videonya. Kita lanjutkan lagi ya. Insya Allah lebih mudah lagi. Kemudian alismu ba'dal wawi. Saya berikan tema begini untuk menyingkat saja. Isim setelah wawu. Maksudnya ini nih. Al-jaisha, al-khoshbata yang model seperti ini ya. An-nila. Ini isim setelah wawu. Nah, isim setelah wawu ini ada beberapa ketentuan. Ini ada beberapa ketentuan. Nah, dimulai dari sini. Wa qad yajibu. Nah, nanti ada ya ma'tufnya di depan itu. Wa qad yatarajjah. Wa qad. Nah, itu ya. Lihat aja nanti di kitabnya. Tapi sudah saya tulis juga di sini. Yang pertama, isim setelah waw ini qad yajibun nasbu, ya. Alal maf'uliyah. Maf'uliyah ini maksudnya maf'ul ma'ah. Jadi isim, ya, setelah waw ini wajib nasab, ya. Kenapa wajib nasab? Karena maf'ul ma'ah. Apa contohnya? Di sini dikatakan contohnya itu al-mitsalaini al-akhirani, seperti dua contoh yang terakhir. Mana dua contoh yang terakhir? Nah, ini dua contoh yang terakhir nih ya. Nih kalau di kitabnya ini nih. Istawal ma wal khoshbata anasairunil. Ini wajib, ya, pada dua contoh ini wajib isim yang ada setelah atau yang datang setelah wawu yang bermakna ma ini wajib mansub sebagai maf'ul ma'ah. Jadi al khoshbata dan anila ini wajib sebagai maf'ul ma'ah. Ya, tak bisa sebagai ma'tuf, dan wawunya tak bisa sebagai waw atof, tak bisa. Ini wajib hukumnya maf'ul ma'ah. Kenapa wajib? Karena kalau seandainya wawunya dipahami sebagai waw atof, ya, al-khoshbatanya ma'tuf, sehingga bacanya istawal ma'u wal khoshbatu, maka itu akan rusak maknanya. Akan rusak maknanya dalam hal apa? Karena al-ma'u dan al-khoshbah ini tidak mungkin berserikat dalam istawa. Ya, dalam istawa ini. Istawa ini irtafa. Jadi air naik. Ya, air naik bersama ukurannya yang terbuat dari kayu itu, yang senti, yang bayangkan lah ya, apa, kayu yang ada ukuran itu berapa meter berapa. Nah, air naik, ya, air naik tuh, naik ya, istawa bersama ukurannya, kayunya itu yang terbuat dari kayu itu. Nah, kira-kira kalau seandainya wawunya di sini waw atof, bisa nggak nih al-khoshbah ini juga naik dalam arti istawal ma'u? Nggak bisa kan? Yang naik itu hanya air. Cuma seakan-akan air itu juga naik dalam arti bersama, ya, bersama air itu istawal ma'u
wal khusybah. Ini juga sama. Tidak mungkin ini wawunya ini waw atof. Ana sairun wa nila, aku berjalan bersama sungai. Nah, seandainya ini waw atof, maka akan rusak maknanya. Karena sungai Nil tak mungkin berjalan. Ya, yang berjalan itu aku. Aku berjalan. Ya, Nil berjalan nggak? Enggak. Ya, dia hanya membersamai aktivitas kita yang berjalan itu. Ana sairun wa nila, ana sairun wa tariqa. Nah, ini yang pertama ya. Jadi yajib an-nasbu 'alal maf'ul ya, ay al-maf'ul ma'ah. Contoh yang lain misalkan la tanha 'anil qabi wa ityanah. Nah, ityanah ini maf'ul ma'ah, wajib nasab sebagai maf'ul ma'ah. Wawunya di sini berarti waw ma'ah, enggak mungkin ini waw atof. Karena kalau waw atof akan rusak maknanya. La tanha 'anil qabih, janganlah kau mencegah keburukan ya. Seandainya waw atof misalkan. Janganlah kamu mencegah keburukan dan janganlah kamu mencegah mendatanginya. Oh, repotnya. Nah, di sini itu maksudnya janganlah kamu mencegah keburukan bersamaan kamu itu mendatanginya. Ya, mencegah tapi mendatanginya. Nah, begitu ya. Makanya di sini wawunya waw ma'a, kemudian ityana, ya, ityana dalam ityanahu ini sebagai maf'ul ma'ah. Contoh lain, masih ketentuan yang pertama. Mata Zaidun wa tulu asyamsi. Ya. Zaid mati wa tulu asyamsi bersama terbitnya matahari. Nah, di sini tulu'a ini wajib nasab sebagai maf'ul ma'ah, tak mungkin dia ma'tuf. Dan wawunya tak mungkin waw atof. Karena kalau waw atof ini akan rusak maknanya. Misalkan mata Zaidun wa tulu syamsi, gimana tuh? Zaid mati, gimana tuh? Dan terbit matahari mati. Gitu. Itu kan kalau kan dia berserikat di dalam fiilnya ya, di dalam makna fiil yang ada di sini. Jadi tak mungkin ini waw atof. Ini adalah waw ma'a dan kalimat setelahnya adalah maf'ul ma'ah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qad yatarajjah ya. Al maf'ul ma'ah 'alal 'atfi. Nah, dan kadang ya maf'ul ma'ah ini diunggulkan, dirojihkan daripada atof. Ini yang kedua. Kalau yang pertama itu wajib sebagai maf'ul ma'ah, kalau yang ini diunggulkan. Jadi diunggulkan maf'ul ma'ah daripada atof. Berarti bisa nggak atof? Bisa saja, cuma diunggulkannya maf'ul ma'ah. Contoh kumtu wa zaidan. Ya, kumtu wa zaidan. Bisa nggak kumtu wa zaidun? Bisa. Tetapi yang lebih diunggulkan adalah kumtu wa zaidan. Nah, zaidannya ini mansub sebagai maf'ul ma'ah. Berarti wawunya di sini waw ma'ah. Ini tidak diunggulkan, tidak digunakan. Kenapa? Nah, ini dia. Dalam bahasa Arab itu, kalau ma'tuf dari isim zohir, dia umumnya ma'tuf alaihnya juga isim zohir. Jika ada ma'tuf dari isim zohir, lalu ma'tuf alaihnya ya, isim domir seperti itu, maka dia harus menggunakan domir munfasil sebagai taukid. Misalkan, kumtu anta. Ya. Afan. Kumtu ana. Ya. Kumtu ana wa zaidun. Nah, baru bisa tuh. Ya, kumtu ana wa zaidun. Jadi harus ada taukid ya, yang berupa domir munfasil. Kalau tu kan domir mutasil. Kalau munfasilnya ana. Kumtu ana, kedudukannya sebagai taukid si ana itu. Wa zaidun, baru wawunya di situ wa atof. Ketika tidak ada, maka dia diunggulkan menjadi maf'ul ma'ah. Kumtu wa zaidan. Nah, begitu ya. Itu ketentuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa qad yatarajjah al-'atfu 'alaihi. Nah, di sini di kitabnya alaihi. Maksudnya maf'ul ma'ah. Jadi dan ya, kadang atof ini diunggulkan, dirojihkan alaihi atas maf'ul ma'ah. Jadi atof ya ini dirojihkan, diunggulkan daripada maf'ul ma'ah. Berarti didahulukan. Pemahamannya itu dia sebagai atof atau ma'tuf daripada maf'ul ma'ah. Kapan itu terjadi? Nah, mana ini? Wa qad yatarajjah al-'atfu 'alaihi nahu al-mithalul awal. Contohnya seperti contoh pertama. Mana contoh pertama? Nah, ini dia. Nah, ini sebetulnya ya meskipun al-jaysy ini maf'ul ma'ah, tetapi lebih mudah dipahami dan lebih diunggulkan al-jaysy-nya itu sebagai ma'tuf. Ja'al amiru wal jaysyu, begitu.
ya itu lebih unggul, lebih akurat, lebih kuat daripada sebagai maf'ul ma'ah. Kenapa? Karena antara al-amir dan al-jaish ini bisa berserikat di dalam fiilnya ja'a, sama-sama datang. Ya. Tidak akan merusak makna. Ja'al amir wal jaishu. Ya. Komandan dan tentara datang. Ya. Ini lebih mudah dipahami karena dia bisa berserikat di dalam fiilnya. Berbeda dengan ini tidak bisa berserikat di dalam fiilnya. Ini juga sama, tidak bisa. Contoh lain, ja'a Zaidun wa Amrun. Nah ini lebih diunggulkan. Mendingan ma'tuf alaih. Ya, karena dia sama-sama bisa berserikat di dalam fiilnya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr datang. Ya. Nah perlu ja'a Zaidun wa Amron. Zaid datang bersama Amr. Bersama, gimana coba? Bersama Amr. Nah ini dia bisa berserikat di dalam fiilnya, maka lebih diunggulkan atop. Berarti di sini waw atop, amrun ma'tuf, zaidun ma'tufun alaihi. Itu ya pembahasan maf'ul ma'ah, mudah-mudahan dipahami. Kemudian ini sedikit tambahan nih faslun, sedikit doang. Wa amal musyabah bil maf'ul bih fanu zaidun hasanun wajhu binasbil wajhu sayati. Nah ini gampang ya. Ada istilah musyabah bil maf'ul bih yang diserupakan dengan maf'ul bih. Nah, itu biasanya datang setelah fi'il lazim. Contohnya Zaidun hasanun wajahu. Zaidun mubtada, hasanun khobar, kemudian dia musyabbah ya. Bismil fa'il kan hasanun. Dia musyabbah bismil fa'il, berarti dia punya amal fi'il. Hanya saja dia ini fi'il lazim, tak punya maf'ul, tak akan ada maf'ul. Lalu di sini ada wajhahu, maka ini namanya wajah ini musyabbah bil maf'ul. Zaidun hasanun wajhahu. Begitu ya. Itu sedikit saya tambahan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang belum paham, diskusikan. Kalau saya tahu nanti akan saya jawab. Kalau tidak, mungkin dibantu. Yang tahu silahkan jawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Apabila ada salah tulis, salah ucap, mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.